Cerita Tariq Preston masuk Islam tergolong unik. Ia bersyahadat pada tahun 1988 dalam usia yang relatif masih muda, 19 tahun. Menurut Tariq, perjalanannya menjadi seorang muslim bukan cerita yang panjang, tapi perjalanan bagaimana Allah Subhanahu wa taala terus menuntunnya menjadi seorang muslim setelah masuk Islam. Justru menjadi kisah-kisah yang penuh inspirasi buatnya. Semuanya berawal dari namanya yang berbau nama Islam, yaitu Tariq. Meski ia seorang non-muslim, saya diberi nama Tariq sejak lahir di era tahun 60-an, 70-an, bahkan 80-an, masih menjadi hal yang biasa bagi para orang tua di Amerika memberi nama anaknya dengan nama khas Afrika. Dalam banyak kasus, mereka memilih nama Afrika yang sebenarnya nama Islami, dan itulah yang terjadi pada saya, tutur Preston. Sebelum menjadi seorang muslim, ia sering bertemu dengan orang yang juga bernama Tariq atau orang yang paham makna nama Tariq. Orang-orang itu, kata Preston, akan bertanya, "Kamu tahu apa arti namamu?" Ketika itu Tariq dengan bangga menjawab arti namanya seperti yang diceritakan kedua orang tuanya, bintang yang menyebarkan cahaya terang. Setelah menjadi seorang muslim, Preston kadang menambahkan cerita di balik namanya dengan kisah Tariq bin Ziyad, tokoh muslim yang berhasil menaklukkan Spanyol. Tariq Preston memilih jurusan biologi saat sekolah menengah karena ia bercita-cita ingin menjadi dokter. Dan di tahun-tahun pertama menjadi mahasiswa kedokteran, ia mulai membaca Alkitab, tapi ia menemukan ajaran-ajaran Kristen yang menurutnya tidak masuk akal. Saat liburan musim semi, Preston berdiskusi dengan neneknya tentang teologi. Meski seorang Kristiani, pernyataan neneknya membuat Preston takjub. Dia bilang, "Aku menyembah Tuhan dan bukan menyembah Yesus, karena aku merasa lebih aman menyembah Tuhan." Ujar Preston menirukan pernyataan neneknya. Sejak kecil, Preston memang dekat dengan neneknya itu. Sejak perbincangan itu, kata Preston, kebiasaannya berdoa setiap malam tidak lagi dilakukan atas nama Yesus, tapi ia memanjatkan doanya langsung atas nama Tuhan. Suatu hari, Preston sedang berjalan menuju kampus ketika berjumpa dengan seorang juniornya yang ia tahu sudah memeluk agama Islam. Juniornya itu menyapa Preston dengan ucapan "Assalamualaikum". Bagi Preston yang tumbuh dewasa di kawasan Chicago di era tahun 70-an, kata Assalamualaikum bukan kata yang asing buatnya. Maka ia menjawab salam itu dengan ucapan Waalaikumsalam. Juniornya itu kemudian bertanya apakah Preston seorang muslim. Ia menjawab bukan. Dan mengatakan bahwa ia seorang penganut persekutuan Metodis. Dan juniornya berkata, "Oh, saya kira kamu seorang muslim karena namamu Tariq." Tak lama setelah pertemuan itu, Preston berjumpa lagi dengan juniornya itu di satu mata kuliah dan ia berusaha menjelaskan tentang Islam pada Preston dan beberapa teman sekelasnya. Dia masih sangat muda dan baru sedikit tahu tentang Islam, tapi ia memperingatkan kami tentang bahayanya menyembah Yesus. Tutur Preston mengingat perbincangan itu. Musim panas pun tiba. Preston mengisi liburan dengan bekerja sebagai telemarketer, di mana ia bertemu dengan seorang muslim bernama Ahmed. Ahmed juga seorang mu'alaf asal Puerto Rico. Pertama kali bertemu, Preston bertanya pada Ahmed, "Apakah kamu seorang muslim?" Ahmed menjawab, "Ya Tariq, kamu?" "Saya bukan muslim, saya penganut persekutuan Metodis," ujar Preston. Ahmed tersenyum dan berkata, "Dengan nama Tariq, kamu seharusnya seorang muslim." Dan selanjutnya dari Ahmed, Preston tahu tentang apa itu agama Tauhid dan Preston mengaku terkesan dengan konsep Islam tentang keesaan Tuhan. Suatu ketika saat diundang ke rumah Ahmed, Preston kagum melihat betapa Ahmed sangat memuliakan kitab suci Al-Quran. Dan Preston bertanya apakah ia boleh meminjam Al-Quran itu. Ahmed awalnya terlihat enggan dan beralasan bahwa ia cuma punya satu Al-Quran. Tapi Ahmed akhirnya mengizinkan dengan permintaan agar Preston benar-benar menghormati Al-Quran, menjaganya agar tetap bersih dan disimpan di tempat yang layak. "Saya tidak sabar ingin segera membaca Al-Quran itu," imbu Preston. 2 minggu kemudian Preston mengundang Ahmed ke rumahnya dan kembali berdiskusi tentang Islam. Saat itu Preston mengatakan pada Ahmed bahwa ia meyakini Al-Quran sebagai kebenaran dan ia ingin menjadi seorang muslim. Akhirnya keesokan harinya Preston dan Ahmed berangkat ke Islamic Center di Washington DC. Di sanalah Preston mengucapkan 2 kalimat syahadat dan menjadi seorang muslim.
Berkat rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, beberapa tahun kemudian Preston mendapatkan kesempatan untuk belajar tentang Islam di Universitas Islam di kota Madinah. Berkat rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, beberapa tahun kemudian Preston mendapatkan kesempatan untuk belajar tentang Islam di Universitas Islam di kota Madinah, Arab Saudi, di mana ia mendapatkan gelar sarjana di bidang bahasa Arab dan ilmu hadis. Saya berharap cerita bagaimana saya memeluk Islam bisa mendorong non-muslim lainnya untuk hijrah ke agama Islam. Saya juga berharap kisah saya ini mendorong saudara-saudara saya sesama muslim untuk terus menyebarkan kebenaran pesan-pesan Islam, baik dengan perkataan maupun perbuatan. Tukas Tariq Preston menutup kisahnya. Cerita Tariq Preston masuk Islam tergolong unik. Ia bersyahadat pada tahun 1988 dalam usia yang relatif masih muda, 19 tahun. Menurut Tariq, perjalanannya menjadi seorang muslim bukan cerita yang panjang, tapi perjalanan bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala terus menuntunnya menjadi seorang muslim setelah masuk Islam. Justru menjadi kisah-kisah yang penuh inspirasi buatnya. Semuanya berawal dari namanya yang berbau nama Islam, yaitu Tariq. Meski ia seorang non-muslim, saya diberi nama Tariq sejak lahir. Di era tahun 60-an, 70-an, bahkan 80-an masih menjadi hal yang biasa bagi para orang tua di Amerika memberi nama anaknya dengan nama khas Afrika. Dalam banyak kasus, mereka memilih nama Afrika yang sebenarnya nama Islami, dan itulah yang terjadi pada saya, tutur Preston. Sebelum menjadi seorang muslim, ia sering bertemu dengan orang yang juga bernama Tariq atau orang yang paham makna nama Tariq. Orang-orang itu, kata Preston, akan bertanya, "Kamu tahu apa arti namamu?" Ketika itu Tariq dengan bangga menjawab arti namanya seperti yang diceritakan kedua orang tuanya, bintang yang menyebarkan cahaya terang. Setelah menjadi seorang muslim, Preston kadang menambahkan cerita di balik namanya dengan kisah Tariq bin Ziyad, tokoh muslim yang berhasil menaklukkan Spanyol. Tariq Preston memilih jurusan biologi saat sekolah menengah karena ia bercita-cita ingin menjadi dokter. Dan di tahun-tahun pertama menjadi mahasiswa kedokteran, ia mulai membaca Alkitab, tapi ia menemukan ajaran-ajaran Kristen yang menurutnya tidak masuk akal. Saat liburan musim semi, Preston berdiskusi dengan neneknya tentang teologi. Meski seorang Kristiani, pernyataan neneknya membuat Preston takjub. Dia bilang, "Aku menyembah Tuhan dan bukan menyembah Yesus, karena aku merasa lebih aman menyembah Tuhan," ujar Preston menirukan pernyataan neneknya. Sejak kecil, Preston memang dekat dengan neneknya itu. Sejak perbincangan itu, kata Preston, kebiasaannya berdoa setiap malam tidak lagi dilakukan atas nama Yesus, tapi ia memanjatkan doanya langsung atas nama Tuhan. Suatu hari, Preston sedang berjalan menuju kampus ketika berjumpa dengan seorang juniornya yang ia tahu sudah memeluk agama Islam. Juniornya itu menyapa Preston dengan ucapan "Assalamualaikum". Bagi Preston yang tumbuh dewasa di kawasan Chicago di era tahun 70-an, kata Assalamualaikum bukan kata yang asing buatnya. Maka ia menjawab salam itu dengan ucapan Waalaikumsalam. Juniornya itu kemudian bertanya apakah Preston seorang muslim. Ia menjawab bukan. Dan mengatakan bahwa ia seorang penganut persekutuan Metodis. Dan juniornya berkata, "Oh, saya kira kamu seorang muslim karena namamu Tariq." Tak lama setelah pertemuan itu, Preston berjumpa lagi dengan juniornya itu di satu mata kuliah dan ia berusaha menjelaskan tentang Islam pada Preston dan beberapa teman sekelasnya. Dia masih sangat muda dan baru sedikit tahu tentang Islam, tapi ia memperingatkan kami tentang bahayanya menyembah Yesus, tutur Preston mengingat perbincangan itu. Musim panas pun tiba. Preston mengisi liburan dengan bekerja sebagai telemarketer, di mana ia bertemu dengan seorang muslim bernama Ahmed. Ahmed juga seorang mu'alaf asal Puerto Rico. Pertama kali bertemu, Preston bertanya pada Ahmed, "Apakah kamu seorang muslim?" Ahmed menjawab, "Ya Tariq, kamu?" "Saya bukan muslim, saya penganut persekutuan Metodis," ujar Preston. Ahmed tersenyum dan berkata, "Dengan nama Tariq, kamu seharusnya seorang muslim." Dan selanjutnya dari Ahmed, Preston tahu tentang apa itu agama Tauhid dan Preston mengaku terkesan dengan konsep Islam tentang keesaan Tuhan. Suatu ketika saat diundang ke rumah Ahmed, Preston kagum melihat betapa Ahmed sangat memuliakan kitab suci Al-Quran.
dan Preston bertanya apakah ia boleh meminjam Al-Quran itu. Ahmed awalnya terlihat enggan dan beralasan bahwa ia cuma punya satu Al-Quran. Tapi Ahmed akhirnya mengizinkan dengan permintaan agar Preston benar-benar menghormati Al-Quran, menjaganya agar tetap bersih dan disimpan di tempat yang layak. Saya tidak sabar ingin segera membaca Al-Quran itu. Imbu Preston. 2 minggu kemudian Preston mengundang Ahmed ke rumahnya dan kembali berdiskusi tentang Islam. Saat itu Preston mengatakan pada Ahmed bahwa ia meyakini Al-Quran sebagai kebenaran dan ia ingin menjadi seorang muslim. Akhirnya keesokan harinya Preston dan Ahmed berangkat ke Islamic Center di Washington DC. Di sanalah Preston mengucapkan 2 kalimat syahadat dan menjadi seorang muslim. Berkat rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, beberapa tahun kemudian Preston mendapatkan kesempatan untuk belajar tentang Islam di Universitas Islam di kota Madinah. Berkat rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, beberapa tahun kemudian Preston mendapatkan kesempatan untuk belajar tentang Islam di Universitas Islam di kota Madinah, Arab Saudi, di mana ia mendapatkan gelar sarjana di bidang bahasa Arab dan ilmu hadis. Saya berharap cerita bagaimana saya memeluk Islam bisa mendorong non-muslim lainnya untuk hijrah ke agama Islam. Saya juga berharap kisah saya ini mendorong saudara-saudara saya sesama muslim untuk terus menyebarkan kebenaran pesan-pesan Islam, baik dengan perkataan maupun perbuatan. Tukas Tariq Preston menutup kisahnya.